Setelah waktu yang lama, ketika matahari berangsur-angsur menjadi panas, Qin Yichen berteriak seolah-olah dia tiba-tiba bangun. Pergi. Kembalilah ke kuil untuk menonton pertunjukan. Hitung jumlah orang. Semua tim akan kembali dan berkumpul. Medan perang tidak perlu dibersihkan. Yu Daoseng, kamu bawa mereka kembali. Aku akan kembali menonton pertunjukan dulu. Meskipun Qin Yichen sangat positif pada saat ini, sulit untuk menyembunyikan kehilangan di hatinya. Keheningan sebelumnya adalah bukti terbaik. Tidak ada yang membongkar pikiran Qin Yichen, dan hati orang-orang percaya yang hadir agak serius. Karena dari tubuh utusan ilahi ini, mereka tampaknya melihat diri lain. Utusan ilahi setia kepada Mahkamah Agung, dan mereka mengabdikan diri pada Qin Yichen tanpa syarat. Hanya saja perlakuan kedua belah pihak, saya tidak tahu berapa kali perbedaannya, tidak dapat dihindari bahwa orang akan malu. Saat Qin Yichen kembali ke kuil penguasa cahaya, dia langsung diteleportasi ke sisi Zhao Wuling. Dia tidak tahu dari mana banyak makanan ringan berasal, dan energi spiritual mengembun menjadi kursi di belakangnya, seperti kerumunan pemakan melon, melihatnya di depan. Dua orang dalam konfrontasi. Sui Huang hanya ingin membiarkan Qin Yichen kembali. Lagi pula, tidak ada tindakan yang mulia yang dianggap enteng atau serius. Jika Yan Huang benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, bahkan jika dia bisa melindungi Qin Yichen, kuil Tuhan Cahaya mungkin tidak bisa menahannya. Tetapi ketika dia ingin mengiringkan suara, dia melihat tindakan Qin Yichen, dan giginya gatal karena kebencian. Orang ini, menonton pertunjukan itu tidak berlebihan. Jika ada kemungkinan, Kaisar Salju hanya ingin menggosok Qin Yichen di tanah. Saya telah datang jauh-jauh untuk membantu Anda menjaga kuil penguasa cahaya. Anda baik, dan saya tidak meminta Anda untuk membantu saya saat Anda di sini. Bagaimanapun, Anda dapat mengiringi saya beberapa patah kata dan mengucapkan terima kasih. Apakah itu sulit? Kaisar Salju menekan kemarahan di hatinya, tetapi matanya yang dingin telah mengupas Qin Yichen beberapa kali dari awal hingga akhir. Qin Yichen tidak menyadarinya. Dia memandang Kaisar Salju, dan kemudian pada Kaisar Yan di sampingnya. Pada saat Kaisar Yan menatap matanya, Qin Yichen menghentikan tangan yang sedang mengupas biji labu dan melambai pada Kaisar Yan, menyatakan persetujuannya atas kedatangan Kaisar Yan. Ketika Kaisar Yan melihat penampilan Qin Yichen, sudut mulutnya berkedut. Jangan biarkan aku mengambil kesempatan, bocah kecil, atau aku pasti akan memberitahumu apa itu kekejaman. Kaisar Yan juga sangat marah sekarang. Dia jelas di sini untuk mencari kesalahan, dan begitu Qin Yichen menyambutnya, suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Jelas, Yan Huang tidak bisa menerima hal seperti itu. Bagaimanapun, saya di sini untuk menghancurkan tempat itu, bahkan jika saya tidak menghancurkannya, tolong hargai tujuan saya. Aku di sini bukan untuk melihatmu bermain trik. Qin Yichen dapat dikatakan tersinggung oleh kedua ujungnya, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya, dan menyerahkan makanan ringan di tangannya kepada Zhao Wuling. Cobalah. Rasanya manis. Zhao Wuling ragu-ragu sejenak, tetapi masih menjelaskan kepada Qin Yichen melalui transmisi suara. Tuan Guang, Kaisar Yan ini memiliki beberapa trik. Kecepatannya terlalu cepat, dan aku bahkan tidak bisa menjaganya. Untungnya, Kaisar Salju datang tepat waktu untuk membersihkan pengepungan. Jika tidak, keadaan akan berbahaya hari ini. Mereka sudah berdebat sejak mereka bertemu, dan tidak pernah melakukan apa-apa. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Qin Yichen menyeringai, membuka biji labu, dan menghela nafas. Kamu mengatakan bahwa gadis ini, Emily, sangat terampil. Melihat seberapa baik biji labu ini dicuci, mereka sangat berhati-hati bahkan ketika dikeringkan. Bijinya berbeda. Aku hanya tidak tahu siapa yang mendapatkan barang termurah di dunia. Begitu dia mendengar asal-usul biji labu, Zhao Wuling tiba-tiba menjadi gelisah, dan buru-buru merebutnya dari tangan Qin Yichen. Qin Yichen menatapnya dan membiarkan Zhao Wuling menyadarinya sendiri, mengambil kembali tas berisi biji labu, mengambil satu darinya, dan melemparkannya ke Zhao Wuling. Aku baru saja memintamu untuk memakannya, tetapi kamu tidak mau memakannya. Sekarang aku hanya punya satu, dan aku tidak punya lagi. Kepala Zhao Wuling sebenarnya lebih besar dari dua. Melihat penampilan Qin Yichen, dia tidak tahu apa yang salah. Setelah mengumpulkan biji labu lusuh, dia berdiri tegak dan diam-diam mengiringkan suara ke Qin Yichen. Tuan Light, apa yang Anda ributkan? Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Qin Yichen langsung kembali. Aku ingin kamu bekerja sama. Tetap di tempat yang sejuk. Omong-omong, kamu kembali dan beritahu Emily tentang biji labu. Kalau aku dimarahi oleh kucing dan anjing yang rakus, tidak ada ruginya, kamu bisa kembali. Dan berbicara dengan Emily. Pergi periksa apakah ada orang percaya. Mereka yang tertinggal di Huo Tuxingyu, Anda akan menjemput mereka secara langsung. Setelah mengatur tugas untuk Zhao Wuling, Qin Yichen terus duduk di sini, menatap Kaisar Yan dan Kaisar Salju. Untuk sementara waktu, suasananya aneh dan memalukan hingga ekstrim. Qin Yichen menamparkan biji labu dengan bosan,
apakah Sue Huang dan Yan Huang merasa sedikit tidak nyaman jika dia menjatuhkan beberapa kulit biji labu? Bahkan argumen sebelumnya dihilangkan. Tampaknya hal-hal yang akan sedikit aneh. Kaisar Yan memandang Kaisar Sue, dan kemudian pada Qin Yichen. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menoleh dan menghilang tanpa jejak. Sialan, siapapun yang suka melakukan pekerjaan membosankan ini akan menggangguku. Di sisi lain, setelah Kaisar Yan pergi, Kaisar Salju menatap Qin Yichen dengan tatapan halus. Dia bertanya melalui transmisi suara. Apakah ini juga dalam rencanamu? Qin Yichen berdiri dan membungkuk sedikit kepada Kaisar Salju. Terima kasih banyak kepada Kaisar Salju karena telah membantuku menyelesaikan pengepungan. Untuk kebaikan hari ini, aku akan membalasnya setelah aku memiliki kemampuan untuk membayar. Ngomong-ngomong, tanyakan sesuatu kepada Lord Snow Emperor. Apakah kamu tahu tentang penilaian Gunung Fengming? Kaisar Salju mencarinya dalam rencana, dan kemudian berkata, tidak ada yang istimewa, hanya menunggu Gunung Fengming sebagai tujuannya. Kekuatannya dapat melewati penilaian dasar di tahap tengah ksatria, yang paling sulit adalah level iblis dalam. Namun, penilaian ini perlu direkomendasikan oleh seseorang, dan setiap tahun, sejumlah besar pasukan mengirim orang untuk berpartisipasi, dan itu bukan tanpa preseden untuk pertikaian. Jika Anda benar-benar ingin mencobanya, saya memiliki tempat rujukan di sini, apakah Anda menginginkannya? Qin Yichen mengangguk, masih transmisi suara. Saya menghargai kebaikan Lord Snow Emperor, tetapi bagi kami sekarang, lebih baik mempertahankan hubungan yang aneh. Perkembangan saya tidak akan menyeret Anda ke bawah, dan Anda tidak akan menemukan saya di sini jika Anda memiliki musuh. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Kaisar Salju mendengus ringan, dan sepertinya pergi dengan marah. Dan Kaisar Salju akhirnya mengatakan satu-satunya kata setelah dia datang ke sini. Aku bahkan tidak bisa meminta terima kasih karena ikut campur dalam urusanku sendiri. Penguasa cahaya benar-benar orang yang berhati serigala. Ketika dua dewa besar dikirim, Qin Yichen berhenti makan biji labu, mengambil tasnya, berdiri di langit dengan ekspresi bermartabat, memandangi negeri dongeng yang damai di permukaan, dan menghela nafas. Gunung dan hujan akan segera datang dan angin akan memenuhi gedung. Jadi Gunung Fengming harus mencari waktu untuk berkunjung sesegera mungkin. Mendukung Kaisar Salju, dan dia tidak kekurangan hatiku.